Ketiga manusia aneh itu kemudian tertawa gelak-gelak ramai sekali. Dan tak lupa mereka dalam tertawa itu melonjak-lonjak seperti tadi. Dua anak buahmu itu inginkan nyawa kami, padahal mereka cukup pantas untuk jadi. Si baju rombeng tak teruskan ucapannya, karena saat itu kembali dia tertawa lagi. Dan sewaktu kami di sini, nyatanya kejahatanmu tiada beda dengan kami. Si baju rombeng memandang pada sosok tubuh 10 jari kematian yang menggeletak pingsan, lalu geleng-gelengkan kepala. Tamparan yang hebat, katanya. Dua orang anak buah Dewi Siluman yang ada di ruangan itu mula-mula terkesiap saksikan dua kawan mereka yang dilemparkan tanpa nyawa. Tapi kini tak dapat lagi menahan kemarahan mereka dan melompat ke depan. Dewi, izinkan kami merampas nyawa anjing-anjing buruk ini. Tangkap mereka hidup-hidup. Sebelum mampus, mereka mesti disiksa dulu, teriak Dewi Siluman. Maka dua orang gadis baju biru itu segera menyerbu ke depan. Tiga manusia yang diserang anehnya melihat serangan ini malah tertawa gelak-gelak dan jingkrat-jingkratan. Dan lebih aneh lagi, begitu mereka gerakkan tangan kiri mereka, maka tegang kakulah kedua anak buah Dewi Siluman itu. Ternyata ketiganya telah melepaskan totokan jarak jauh yang lihai luar biasa. Dan ini membuat sang Dewi terkejut bukan main. Melihat kelihaian ketiga manusia ini, Dewi Siluman tidak mau bertindak sembrono. Jika dua orang anak buahnya sanggup ditamatkan riwayat mereka dan dua orang lagi dibuat tak berdaya di muka hidungnya, maka tiga manusia itu sudah tentu mengandalkan ilmu yang tinggi sekali. Siapakah ketiga manusia itu? Orang yang masuk pertama ke dalam ruangan putih itu ialah seorang yang bermata besar juling, berbadan katai, bajunya sangat besar hingga kegombrangan di badannya yang pendek kecil itu. Karena pakaian yang gombrong ini, maka di dunia persilatan dia dikenal dengan julukan baju gombrong. Yang kedua juga bertubuh kecil pendek, kepalanya botak penuh kudis yang baunya busuk. Pakaiannya penuh tambal-tambalan. Karena itulah di dunia persilatan dia dikenal dengan gelar baju tambalan. Manusia aneh ketiga yang masuk paling akhir dengan membawa mayat dua orang anak buah Dewi Siluman juga berbadan katai. Rambutnya yang hitam berkilat diikat kuncir ke atas. Karena seumur hidupnya dia selalu mengenakan pakaian robek-robek dan capik-capik dan tak karuan. Maka di rimba persilatan dia dikenal dengan julukan baju rombeng. Sejak 5 tahun yang lalu, ketiga manusia ini telah bergabung dalam satu kelompok. Karena kesemua mereka mempunyai penyakit kurang ingatan alias gila, maka kelompok mereka itu dinamakan tiga aneh gila. Meski mereka gila, namun hati mereka polos jujur dan suka berbuat baik di mana-mana. Ketiganya pernah melabrak beberapa tokoh silat golongan hitam. Dengan sendirinya dimusuhi oleh golongan hitam. Beberapa tokoh silat dan satu perguruan golongan hitam
pernah mencoba membuat perhitungan dengan mereka. Namun, tiga aneh gila menyapu lawan-lawan mereka itu. 1 bulan yang lewat dalam petualangan mereka, ketiganya telah mendengar tentang keganasan Dewi Siluman di Madura. Sebagai 3 tokoh silat yang tak suka melihat kejahatan dan kekejaman, maka 3 aneh gila segera berangkat ke Pulau Madura dalam mencari-cari di mana letak sarangnya Dewi Siluman. 2 orang aneh ketemu dengan 2 orang anak buah Dewi Siluman memergoki mereka. 3 aneh gila mulanya menegur dengan baik-baik dan menanyakan di mana letak tempat Dewi Siluman pada kedua gadis itu. Anak-anak buah Dewi Siluman tentu saja merasa curiga. Tanpa banyak cerita, keduanya segera menyerang 3 aneh gila dengan jurus-jurus yang mematikan. Ketiga manusia aneh itu jadi penasaran sekali. Setelah bertempur 8 jurus, maka 2 orang anak buah Dewi Siluman berhasil mereka tangkap hidup-hidup. Namun salah seorang dari mereka, yaitu Baju Rombeng, merasa kasihan dan atas perintahnya kedua gadis itu dilepaskan kembali. Tapi apalah Cur, begitu dilepas, segera 2 orang anak buah Dewi Siluman ini menyerang lagi dengan lebih ganas. Maka 3 aneh gila kali ini tak memberi hati lagi. Dalam 4 jurus saja, maka kedua orang anak buah Dewi Siluman terpaksa pasrahkan jiwa mereka. Dengan wajah membesi menahan kegeraman, Dewi Siluman memandang ketiga manusia katai di depannya, lalu buka mulut. Ucapannya setengah mendesis. Dengan datang kemari dan pembunuhan atas kedua orang anak buahku, berarti kalian telah menentukan kematian sendiri. 3 aneh gila. 3 aneh gila kembali tertawa gelak-gelak. Tidak lupa pula mereka berloncat-loncatan. Namun demikian, melanjutkan Dewi Siluman, masih ada keampunan bagi kalian jika kalian bersedia menjadi pembantu-pembantuku dan ikut segala perintahku. Menyahuti Baju Gombrong, kedatangan kami ini ke sini justru untuk meminta kau menjadi pembantu kami bertiga. Dan Baju Gombrong bersama 2 kawannya kemudian tertawa kembali. Dengan menekan kemarahannya, Dewi Siluman bertanya, apa maksud kalian sebenarnya? Masakan kau tidak tahu? Jawab Baju Rombeng. Kau cocok sekali untuk menjadi utusan kami ke neraka. Dan sekalian tolong menyampaikan salam kami bertiga pada setan-setan neraka. Menimpali Baju Tambalan. 3 aneh gila lalu tertawa lagi. Dewi Siluman menggerendeng. Kalian bertiga memang pantas untuk jadi puntung neraka. Serentak dengan itu, Dewi Siluman bersuit nyaring. Maka 4 buah dinding membuka dan 10 gadis berbaju biru membanjiri ruangan putih itu. Tangkap 3 orang gila kesasar ini, perintah Dewi Siluman. Maka ke-10 gadis baju biru itu segera keluarkan jala sutra mereka. Kemudian dengan serentak menyerbu 3 aneh gila. 10 jala mengembang mengurung mereka. 3 aneh gila hentikan tertawa mereka
dan ganti dengan suara berteriak-teriak tak karuan, memekakkan telinga. Sedang tubuh mereka berlompatan kian kemari. Lompatan-lompatan ini kelihatannya juga tidak karuan, acak-acakan. Tapi anehnya, gerakan mereka menimbulkan angin yang luar biasa dahsyatnya. Demikian dahsyatnya sehingga tebaran jala sutra biru 10 anak buah Dewi Siluman laksana terbendung. Ke-10 gadis itu amat terkejut. Selama ini tak pernah mereka mengeroyok 10 orang atau beberapa orang lawan. Selama ini tak ada satu kehebatan pun yang dapat melepaskan diri dari jala-jala sutra mereka. Tapi sekali ini benar-benar mereka dibikin bingung oleh jurus-jurus aneh yang acak-acakan yang dikeluarkan 3 orang manusia kate itu. 5 jurus berlalu. 10 anak buah Dewi Siluman malah kini kena didesak 3 aneh gila. Melihat ini, Dewi Siluman segera berseru. Bentuk barisan 100 siluman keluar dari sarangnya. Mendengar seruan sang Dewi, 10 gadis baju biru itu undurkan diri ke tepi kalangan. Kemudian dengan tiba-tiba sekali, ke-10-nya menyerbu ke depan. Masing-masing keluarkan suara berteriak mengerikan. Jala sutra biru kini digulung dan dibuat sebagai senjata penggebuk. Serangan mereka ini benar-benar tak ubahnya seperti 100 siluman keluar dari sarangnya. Dalam waktu yang sangat singkat, ke-10 gadis baju biru sudah mengurung 3 aneh gila dengan rapat dan dalam satu jurus di muka. Mereka mendesak ke-3 manusia kate itu dengan hebat. Ketika aneh gila melihat bahaya besar ini, tidak tinggal diam. Mereka berkelebat cepat dan merubah permainan silat mereka. Dari mulut mereka tidak pula henti-hentinya terdengar suara teriakan yang sekali-kali diselingi oleh tertawa, haha, hihi, sehingga ruangan putih itu menjadi hiruk-pikuk dan laksana dilanda lindu. 5 jurus berlalu, seorang anak buah Dewi Siluman menjerit dan mental. Keluar kalangan pertempuran, rubuh muntah darah. Kemudian menyusul satu korban lagi yang kedua. Marahlah Dewi Siluman melihat hal ini. Anak-anak, kalian semua mundur, seru Dewi Siluman. Maka 8 gadis baju biru segera turut perintah dan keluar dari kalangan pertempuran. 3 aneh gila tertawa gelak-gelak dan jingkrat-jingkratan. Kadal-kadal betina beginikah yang hendak merajai dunia persilatan? Ejek baju gombrong yang bermata juling. Bagusnya biangnya saja yang maju, menimpali baju tambalan, serasa garuk-garuk kepalanya yang gatal penuh kudis busuk. Dewi Siluman kertakkan gerahan. Dia berpaling pada 8 muridnya yang masih hidup. Kurung yang rapat, setan-setan buruk ini tidak boleh satu pun yang lepas. 3 aneh gila tertawa bekakakan. Siluman berteriak, setan, ujar baju rombeng. Aku jadi ingat pada pencuri yang berteriak maling. Cukup, bentak Dewi Siluman menggeledek. Air mukanya yang jelita benar-benar menunjukkan kebengisan dan kekejaman yang mengerikan kini.
Kalian boleh keluarkan seluruh ilmu simpanan, tapi dalam 3 jurus kalian akan kutangkap hidup-hidup. Kecap, teriak Baju Tambalan, dan bersama 2 kawannya dia tertawa kembali gelak-gelak. Dewi Siluman loloskan kalung tengkorak kecil dari lehernya dan memegang benda itu di tangan kanan. Kalian lihat tengkorak ini? Kami masih belum buta, jawab Baju Rombeng. Tentu saja, kalian memang belum buta. Tapi, apa kalian tahu bahwa jika kalian sudah mampus, tengkorak-tengkorak kalian akan dimasukkan ke dalam dapur penggodok, dibikin kecil ciut macam begini, untuk jadi kalung anak-anak buahku. Ah, hebat sekali, seru Baju Gombrong. Tapi apakah kau juga tahu, kalau kau mampus, daging tubuhmu akan kami suruh gerogoti oleh anak-anak buahku sendiri, agar kau dan mereka benar-benar jadi siluman. 3 aneh gila tertawa membahak. Dewi Siluman tak dapat menahan diri lagi. Tangan kirinya menyelinap ke balik jubah untuk mengeluarkan sebuah jala biru yang terbuat dari sutra, yang sangat halus laksana jaring laba-laba. Sambil putar-putar kalung bermata tengkorak di tangan kanannya, Dewi Siluman maju mendekati 3 aneh gila. 3 aneh gila sambil terus tertawa-tawa secara acuh tak acuh melangkah berpencar dan diam-diam sudah mengurung sang Dewi dari 3 jurusan. Dewi Siluman perhatikan posisi ketiga lawannya. Sementara kalung tengkorak di tangannya menderu-deru berputar dan keluarkan angin yang mengibar-ngibarkan pakaian 3 aneh gila. Tiba-tiba dari mulut sang Dewi keluar suara seperti orang menangis. Ujar Baju Rombeng. Siluman ini di samping teriak-teriak dan membentak, rupanya pandai pula menangis. 3 aneh gila kemudian tertawa memingkal. Namun kali ini tawa mereka terhenti dengan tiba-tiba. Tengkorak yang berputar mendadak sontak menebarkan asap biru yang tebal sekali, menutupi pemandangan 3 aneh gila. Kawan-kawan, cepat mundur, teriak Baju Rombeng. Dalam buta pemandangan itu, ketiganya berlompatan ke belakang. Namun di saat itu pula, jala sutra halus di tangan kiri Dewi Siluman menebar berputar laksana kitiran. Celaka, seru Baju Tambalan. Dirasakannya sesuatu benda melibat pinggangnya, kemudian sepasang lengan dan kakinya. Pastilah itu jala sutra Dewi Siluman. Dalam gelapnya kepulan asap biru, Baju Tambalan coba lepaskan diri, tapi tak berhasil. Sedang kemudian dia mendengar susul menyusul seruan kedua kawannya. Dewi Siluman kini memutar kalung tengkoraknya pada arah yang berlawanan dari tadi. Asap putih mendesis dari mulut tengkorak kecil itu, dan dalam sekejap saja lenyaplah asap biru yang gelap. Ruangan putih kembali berada dalam keadaan terang benderang, dan saat itu kelihatanlah bagaimana 3 aneh gila berdiri di tengah ruangan dengan sekujur badan terjirat jala biru.
tak sanggup lepaskan diri. Dewi Siluman tertawa mengekeh. Kalung tengkoraknya digantungkannya kembali ke leher. Nyatanya, tiga aneh gila hanya tokoh-tokoh silat picisan belaka, ejek Dewi Siluman. Sekarang kalian akan tahu siapa Dewi Siluman dan anak-anak. Seret ketiga patung neraka ini. Anak-anak, seret 3 puntung neraka ini dan 10 jari kematian ke ruang penyiksaan. Sebelum mereka merasakan siksaan neraka, ada baiknya lebih dulu harus dijebloskan ke dalam siksaan dunia. Maka 3 aneh gila dan 10 jari kematian segera diseret dari ruangan putih, dimasukkan ke dalam ruang penyiksaan. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Kemani bersama 3 orang kawannya dalam mencari Wiro Sableng, pendekar kapak maut naga geni 212. Mereka keluar dari terowongan di sebelah selatan Bukit Tunggul. Setengah harian menyelidiki, keempatnya masih belum berhasil mendapatkan jejak orang yang mereka cari. Sebaiknya kita memencar, kata Kemani memberi usul pada ketiga kawannya. Dengan memencar kita bisa bergerak lebih luas. Jika salah satu dari kita berhasil melihat manusia itu, segera lepaskan tanda ke udara. 3 gadis baju biru lainnya menyetujui. Jika sampai senja kita tak berhasil menemuinya, kita harus kembali ke tempat ini untuk berkumpul dan menentukan langkah selanjutnya. Maka keempat anak buah Dewi Siluman itu pun memencar. Hari pertama itu, sesenja-senja hari keempatnya, tak berhasil menemui orang yang mereka cari. Keempatnya berkumpul di tempat yang telah ditentukan dan membuat kemah di situ. Paginya, mereka meneruskan lagi pencarian. Meskipun Madura cuma sebuah pulau, namun penuh dengan rimba belantara, serta bukit-bukit dan pegunungan-pegunungan liar yang jarang dihuni manusia. Inilah yang menyukarkan bagi keempat anak buah Dewi Siluman itu untuk mencari Wiro Sableng. Dan pada hari kedua itu mereka masih belum berhasil. Keempatnya berkumpul di satu lamping gunung kapur. Kemanapun mereka memandang, hanya warna putih yang mereka lihat. Menjelang senja, seorang dari mereka melihat kelap-kelip nyala api di sebelah utara. Mungkin dia, desis Kemani. Setelah berunding singkat, keempatnya segera tinggalkan lamping gunung kapur. 4 kali sepeminuman teh, mereka sampai ke tempat nyala api itu. Ternyata yang mereka lihat itu ialah nyala api unggun. Tak jauh dari api unggun ini terletak satu buntalan. Pastilah di tempat itu ada orang yang membuat api unggun ini dan berkemah. Tapi tak satu orang pun yang kelihatan. Kemani dan kawan-kawan menunggu sampai 2 kali sepeminuman teh. Tetap tak ada satu orang pun yang muncul. Keempatnya berunding lagi, lalu dengan penuh waspada melangkah untuk mendekat dan memeriksa isi buntalan di dekat api unggun. Baru saja keempatnya bergerak sejauh 3 langkah. Entah dari mana datangnya, berkelebat satu bayangan putih. Demikian cepatnya sehingga keempat anak buah Dewi Siluman
tak dapat memastikan bayangan apakah itu. Dan tahu-tahu mereka merasakan satu totokan pada pangkal leher mereka yang membuat diri mereka kaku tegang, tak bisa bergerak, tak bisa buka suara. Sekali lagi bayangan putih itu berkelebat dan sesabut angin aneh menyambar mata mereka. Keempatnya mendadak sontak merasa berat kepala mata masing-masing. Kantuk aneh tak tertahankan lagi, sehingga dalam keadaan tubuh tertotok itu, keempatnya kemudian pejamkan mata tertidur nyenyak. Suara tertawa aneh menyeramkan macam meringkikan kuda menggeletar di seantero tempat. Satu bayangan putih berkelebat lagi dan sekaligus memboyong keempat gadis berbaju biru itu. Kembali ke Bukit Tunggul, istana Dewi Siluman. Dewi Siluman berdiri di belakang jendela di anjungan ketiga. Dipandanginya kolam dan taman bagus di bawah sana. Tapi pikirannya tidak tertuju pada apa yang dilihatnya, melainkan pada 4 orang anak buahnya yang telah dikirimnya untuk mencari dan menangkap pemuda yang tak berhasil ditawan oleh Nariti dan kawan-kawannya, sampai-sampai Nariti sendiri dihukum dan disiksa di ruang hitam. Dan kini sudah memasuki hari kelima, 4 orang anak buahnya itu masih belum muncul. Mungkin keempatnya belum berhasil mencari si pemuda, tapi mungkin juga keempatnya telah menjadi korban. Mengingat ini, Dewi Siluman menjadi sedikit khawatir. Tiba-tiba pintu di belakangnya diketuk. "Masuk," ujar Dewi Siluman. Pintu terbuka. Seorang gadis berkulit putih yang rambutnya disanggul ke atas menjura 3 kali di hadapan sang dewi. "Ada keperluan apa kau menghadap Sarinten?" Gadis yang bernama Sarinten menjawab. "Ketika aku meronda tak berapa jauh dari daerah Kapur, aku menemui tusuk kunde ini, Dewi." Sarinten mengacungkan tangan kirinya yang menggenggam sebuah tusuk kunde dari perak. Lalu katanya meneruskan, "Benda ini kutemukan di satu tempat di mana ada bekas-bekas perapian. Dan Dewi, aku yakin betul ini adalah tusuk kundenya Kemani." Sepasang mata Dewi Siluman kelihatan mengecil. "Aku khawatir Kemani dan kawan-kawan menemui hal-hal yang tak kita ingini," ujar Sarinten lagi. "Apakah ada tanda-tanda bekas perkelahian?" tanya Dewi Siluman. "Tak bisa kupastikan, Dewi." Dewi Siluman merenung sejenak. Kemudian, "Baik Sarinten, kau boleh tinggalkan kamar ini. Aku akan memikirkan apa yang bakal dilakukan." Sarinten menjura 3 kali, lalu meninggalkan anjungan itu. Dewi Siluman kembali putar badan dan memandang keluar jendela. Ketika melihat tusuk kunde yang diacungkan oleh Sarinten tadi, sebenarnya Dewi Siluman merasa pasti bahwa telah terjadi apa-apa dengan Kemani dan kawan-kawannya. Dan kalau memang pemuda yang tengah dicari-cari itu yang punya pekerjaan, yakinlah Dewi Siluman bahwa si pemuda sungguh-sungguh berilmu tinggi. Nariti adalah anak buahnya yang berilmu tinggi, sedang Kemani
2 tingkat lebih tinggi dari Nariti, dan tetap tugas yang mereka laksanakan tidak membawa hasil, bahkan semakin menimbulkan kekhawatiran. Yang membuat Dewi Siluman tambah penasaran ialah karena sampai sebegitu jauh dia masih belum tahu siapa adanya pemuda itu, siapa namanya, siapa juluk atau gelarannya. Tiba-tiba dia ingat pada 10 jari kematian yang telah dijebloskan ke dalam ruang penyiksaan. Mungkin dia tahu siapa pemuda itu. Dewi Siluman tepukkan tangannya 2 kali. Pintu terbuka. Seorang gadis baju biru masuk. Selagi gadis ini menjura, maka sang dewi sudah membuka mulutnya. Apakah 10 jari kematian masih hidup? Akan aku periksa, Dewi. Kemarin dia masih bernafas satu-satu. Jika dia masih hidup, lekas bawa ke ruang putih. Aku menunggu di sana. Baik, Dewi, kata gadis ini menjura lagi, lalu keluar dengan cepat. Dia adalah anak buah Dewi Siluman yang bertugas di ruang penyiksaan. Begitu gadis itu berlalu, Dewi Siluman segera tinggalkan kamar di anjungan ketiga itu. Tak lama menunggu, maka sebuah kerangkeng dari besi yang beroda didorong memasuki ruangan putih. Di dalamnya menggeletak 10 jari kematian. Keadaannya seperti sudah mati dan mengerikan sekali. Dia tak mengenakan jubah hitam lagi, tapi hanya bercawat kecil. Sekujur badannya penuh bengkak-bengkak hijau merah yang mengandung nanah. Di badannya, di antara bengkak-bengkak itu banyak yang telah pecah, mengeluarkan nanah campur darah yang baunya busuk laksana menurutkan bulu hidung. Rambutnya yang panjang acak-acakan, mukanya hampir tak bisa lagi dikenali karena penuh dengan bengkak-bengkak menggembung, berselemotan nanah dan darah. Kedua matanya kini hanya merupakan rongga-rongga besar yang menggigitkan. Penyiksaan yang dialami tokoh silat ini benar-benar luar biasa. Di dalam ruang penyiksaan, dia mula-mula digantung kaki ke atas, kepala ke bawah. 1 hari berlalu, maka dia dibawa ke ruangan putih dan dihadapkan pada Dewi Siluman. Tapi sewaktu 10 jari kematian tetap tidak mau tunduk pada kemauan sang dewi untuk masuk menjadi pengikutnya, maka dia dijebloskan kembali ke ruang penyiksaan. Digantung lagi kaki ke atas, kepala ke bawah. 2 hari kemudian, darah mulai mengucur dari mata, telinga, serta hidung dan mulutnya, sedang kepalanya saat demi saat makin kembung seperti balon. Hari berikutnya Dewi Siluman membebaskannya dan ditanyai apakah bersedia merubah pikirannya dan masuk ke pihak Dewi Siluman. Tapi jawabannya 10 jari kematian adalah caci maki. Bahkan tokoh silat itu telah meludahi muka Dewi Siluman. Kemarahan Dewi Siluman tiada terkirakan. 10 jari kematian dijebloskan kembali ke ruang penyiksaan dan dimasukkan ke sebuah ruangan kaca tertutup. Ke dalam ruangan kaca ini dimasukkan puluhan binatang-binatang berbisa.
10 jari kematian tak bisa berbuat apa-apa. Tangan dan kakinya diikat dengan benang sutra halus yang aneh dan luar biasa. Sedang kekuatannya lumpuh karena ditotok. Dalam tempo 1 hari saja, maka habislah bengkak-bengkak sekujur tubuhnya, disengat oleh puluhan binatang berbisa. Kedua belah matanya membusuk dan digerogoti, sehingga hanya tinggal merupakan 2 buah lubang yang mengerikan. Kalau saja 10 jari kematian tidak memiliki kekuatan yang luar biasa, pastilah nyawanya sudah lepas karena siksaan yang sangat hebat itu. Namun sampai saat itu, meskipun tak ada harapan untuk hidup, 10 jari kematian masih bisa bernafas. Sekalipun nafas itu tak lebih dari nafas-nafas terakhir yang akan mengantarnya kepada titik kematian. Dewi Siluman tutup indera penciumannya sewaktu bau busuk keluar dari tubuh 10 jari kematian merambas hidungnya. Diperhatikannya tubuh tokoh silat itu seketika ternyata masih bernafas. 10 jari kematian, seru Dewi Siluman. Tubuh yang menggeletak di dalam kerangkeng besi itu tiada bergerak. 10 jari kematian, seru Dewi Siluman lebih keras. Tetap tak ada reaksi apa-apa. Dewi Siluman berpaling pada Sarinten yang tadi mendorong kerangkeng beroda itu. Semprot dia dengan air biru. Sarinten tinggalkan ruangan putih. Ketika dia masuk kembali, maka di tangan kanannya ada sebuah tabung kaca berbentuk kendi yang berisi sejenis cairan berwarna biru. Sarinten mendekati kerangkeng besi. Bagian atas dari tabung kaca itu kemudian ditekannya dengan ujung jari telunjuk. Terdengar suara mendesis. Dari sebuah lubang pada badan tabung menyemprotlah air biru ke sekujur tubuh 10 jari kematian yang menggeletak di dalam kerangkeng. Bau busuk dengan serta-merta lenyap. Lewat sebuah minuman teh, terjadilah hal yang aneh. Dari mulut 10 jari kematian terdengar suara erangan. Kemudian tubuhnya kelihatan bergerak perlahan. Semprotan air biru tadi nyatanya bukan saja telah melepaskan 10 jari kematian dari totokan sejak beberapa hari yang lalu, tapi sekaligus juga memberikan satu kekuatan aneh kepadanya. Namun karena sekujur tubuhnya menderita luar biasa, maka tetap saja dari mulutnya keluar suara erangan kesakitan. 10 jari kematian, seru Dewi Siluman. Erangan tokoh silat itu terhenti seketika. Kepalanya bergerak. Agaknya dia tengah meneliti suara siapa yang memanggilnya. 10 jari kematian, kau dengar aku bicara? Uh, 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 gadis iblis. Baiknya kau bunuh saja aku saat ini. Rupanya 10 jari kematian sudah mengetahui siapa yang bicara dengan dia. Dengar, nyawamu akan kuselamatkan jika iblis laknat kau bunuh aku cepat, biar aku jadi setan dan mencekikmu. Dewi Siluman tahan amarahnya yang mulai meluap. Kau tak akan mati 10 jari kematian. Aku datang justru untuk selamatkan jiwamu. 10 jari kematian mendengus. Dia coba untuk bangun dan duduk, tapi tak berhasil.
Apa kau juga bisa kembalikan dua mataku yang kini buta ini? Gadis siluman laknat sentak 10 jari kematian. Jika kau tak mau dengar ucapanku, terpaksa kau kukirim kembali ke ruang penyiksaan. Aku tidak takut, aku ingin lekas mampus, biar cepat jadi setan dan memuntir batang lehermu. Tugas 10 jari kematian. Penasaran sekali, Dewi Siluman memerintah pada Sarinten. Ambil besi menyala. Sarinten tinggalkan ruangan putih dan kembali lagi dengan sepotong besi besar yang ujungnya merah menyala karena dibakar dengan api. Dewi Siluman mengambil besi itu. Ujungnya kemudian didekatkan ke muka 10 jari kematian. Tokoh silat golongan hitam ini tampak menyeringai kesakitan akibat panasnya besi yang terbakar itu. 10 jari kematian, jangan jadi orang tolol. Bagaimanapun keadaanmu sekarang, kau tetap akan bisa selamat dan hidup terus. Lekas katakan siapa adanya pemuda yang tempo hari melarikan diri sewaktu anak-anak buahku mendatangi kau. Siapa namanya, gelar, dan asal dari mana? Cepat. 10 jari kematian kelihatan tercenung. Tiba-tiba dari mulutnya mengumandang rendah suara tertawa mengekeh. Kalau aku sudah mampus dan jadi setan, baru aku kasih tahu padamu, jawab laki-laki itu. Ujung besi yang merah terbakar didekatkan kembali ke muka 10 jari kematian. Kembali manusia ini keringitkan muka karena hawa yang panas. Lekas terangkan, sentak Dewi Siluman. Dia sudah tidak sabar sekali. 10 jari kematian, hentikan kekehannya. Gadis iblis, yang perlu kukatakan pada kau ialah kau bakal tak sanggup menghadapi pemuda itu. Ilmunya lebih tinggi dan kesaktiannya lebih hebat dari kau. Kau akan mampus di tangannya. Kau akan ucapan 10 jari kematian cuma sampai di situ. Dari mulutnya kini keluar lolongan yang mengerikan.